Baik, ada sebuah kesempatan Ustadz yang pada suatu saat ada seseorang yang memperingatkan orang lain supaya minum menggunakan tangan kanan. Dia pada saat itu menggunakan tangan kiri. Kemudian orang yang diperingatkan itu menjawab, loh, Allah menciptakan saya ini kan dalam kondisi yang sempurna. Kalau saya harus makan tangan kanan dan atau makan di tangan kiri, ini kan terserah saya. Kemudian tangan kanan dan kiri ini kan sama fungsinya gitu loh. Kenapa harus diciptakan pembedaan-pembedaan? Bagaimana Ustadz menanggapi hal seperti itu? Kalau memang itu dengan sadar dia mengatakan begitu, ya dia tidak mengerti. Baik. Dia tidak mengerti peran Rasulullah dalam kehidupan seorang Islam. Ya. Kita harus, kalau saya mengatakan harus fanatik dengan Rasulullah. Fanatik itu tidak selalu negatif. Ya. Kalau orang fanatik dengan Nabi, positif sekali. Ada hal yang barangkali perlu mendapatkan penekanan sedikit ya, bahwa ketika kita memberikan contoh-contoh yang terkait dengan agama, Rasul melakukan begini, Rasul mengatakan begini, jangan menggunakan pemikiran kita atau rasionalitas kita untuk melihat benar atau tidaknya apa yang dilakukan itu. Lalu bagaimana Ustaz? Ada kriteria yang lain. Ya, di dalam agama ini kriteria kebenaran itu bukan sesuai atau tidak sesuai dengan rasionalitas. Dengan pendapat seseorang. Bukan, apalagi pendapat seseorang, rasionalitas saja tidak. Apalagi subjektivisme. Sehingga secara mudah itu kalau kita melihat agama itu jangan kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhutang penjelasan rasional kepada kita. Tidak perlu ada alasan rasional di belakang ini agama ini. Baik. Karena kalau saya lihat alasan rasional, saya bisa memberi contoh yang bahkan sangat sederhana. Bagaimana Ustaz? Sebagai contoh yang sederhana, seorang pria tidak boleh melakukan hubungan seksual kecuali dengan nikat akad yang suci. Ya, dan itu dalam pandangan agama sangat jauh dari yang dibenarkan. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya. Orang tahu. Kemudian pada suatu hari pria itu datang ke depan seorang qadhi atau seorang ustadz atau seorang kiai atau ayahnya. Kemudian pria ini dijabat tangannya. Aku nikahkan engkau kepada anakku yang bernama ini dengan mahar sekian. Kemudian anaknya menerima, aku terima pernikahan dengan anak dengan mahar sekian. Apa kemudian yang terjadi? Ketika dia melakukan hubungan seksual, dia mendapatkan pahala. Di mana rasionalitasnya? Ada apanya itu, dipegang tangannya itu ada apanya? Ini agama ini, bukan sains, bukan rasionalitas. Bukan itu. Jadi jangan bilang, loh ini tangan kanan dan tangan kiri. Ini kan sama saja. Ini kok tangan, bahkan bisa ini tangan kiri tidak pernah digunakan, nanti ini atrofi nanti ini. Nanti tidak bisa gerak karena tidak pernah digunakan. Bukan alasan itu. Alasannya itu dalam bidang agama itu ketaatan. Rasul mengatakan minum dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Rasul mengatakan minumlah dengan tangan kiri misalnya, kita akan minum dengan tangan kiri walaupun bukan itu perintah Rasul. Ada yang bahaya kalau misalnya pada waktu dia mengatakan, loh ini kan saya memfungsikan kedua-duanya. Kalau dia itu sadar dan sinis, itu menghina. Dan ini terjadi zaman Nabi. Ada orang minum tangan kiri ibu-ibu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kul washrab biyaminik. Kata Rasulullah begitu. Kamu minum dan makan itu dengan tangan kanan. Lalu dia mengatakan, saya nggak bisa. Itu sinis dia mengatakan begitu. Lalu Rasulullah mengatakan, mas tata'atah. Kamu tidak bisa. Akhirnya lumpuh dia orang itu. Kenapa? Karena dia sinis. Bagaimana main-main agama? Jangan dikira karena ini nggak ada nabi lalu kita nggak main-main. Sama itu. Jangan-jangan nanti bisa kena seperti itu. Baik, kalau kita melakukan sesuatu, Ustaz, ini apalagi dalam kondisi sekarang sebenarnya kan tidak bisa lepas dari hitung-hitungan untung rugi sebenarnya. Ini jelas. Jadi kalau kita bekerja, kita melakukan sesuatu apapun, hitung-hitungan itu selalu ada. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung sebenarnya, kalau kita mencintai Rasulullah SAW ini untungnya? Itu pertanyaan yang kadang-kadang bisa disampaikan oleh siapapun dan muncul dari siapapun. Bahkan mungkin dari diri kita sendiri. Ustaz Sahab, silakan. Saya kira pertanyaan wajar saja. Manusia ini makhluk kalkulatif. Bahkan cinta kita kadang-kadang kepada istri kita juga kalkulatif. Dan jangan khawatir, istri kita juga mencintai kita kalkulatif juga, jangan khawatir. Kecuali cinta ibu-ibu kepada anaknya itu yang saya lihat tidak kalkulatif. Yang lain itu kalkulatif, ada hitungannya juga. Nanti kalau gini pakai kalkulator pakai kalkulator tapi kalkulatif, ada hitungannya juga. Saya kira wajar saja kalau setiap orang menghitung-hitung. Cuman pertanyaannya begini, yang dimaksud dengan untung itu apa?
Keuntungan itu kan mesti ini untungnya apa ini? Ini untungnya apa kita duduk di sini? Ini ada untungnya? Untung materi? Nggak ada. Tidak ada untung materi. Tergantung kita mendefinisikan keuntungan itu apa. Kalau keuntungan kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah di sorga, kalau itu untung, ya insya Allah. Amin. Amin. Kalau keuntungannya itu bahwa nanti dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sorga. Itu untung enggak itu? Kalau itu untung sudah, saya kira case close, enggak perlu panjang lebar. Tidak ada pertanyaan lagi. Tutup sudah. Kalau saya menjawab orang yang tidak bersalawat sangat rugi. Apa dasarnya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling utama di hari kiamat nanti dan yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak bersalawat. Sepertinya salawat itu kan ya sekedar begitu saja, tapi nilainya tinggi. Apalagi yang bersalawat itu mengerti bahwa ini perintah Allah ini. Saya diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat. Sami'na wa ata'na. Itu yang penting. Bukan dipikir apa sih gitu. Kemudian kadang-kadang orang juga cari alasan-alasan. Nah, itu banyak salawatan tapi ya enggak baik. Sama tetangga enggak baik. Saya enggak pernah salawatan tapi saya baik. Ya itu tadi, hitungan-hitungan rasional itu tadi. Ya, sholawatan terus sekarang di penjara gitu. Ya, itu kan termasuk hitung-hitungan juga gitu. Ya, lebih jauh lagi kan begini, kalau dia dapat pahala dia masih lumayan lah daripada di penjara dan tidak pernah sholawat sama sekali kan malah lebih jauh. Ya, kalau dalam pemahaman saya, mungkin juga para pemirsa dan bapak-bapak dan ibu yang ada di sini, sholawat itu kan harus duduk, misalkan di masjid atau di tempat-tempat yang khusus lah gitu. Sebenarnya sholawat ini dalam kondisi sekarang ini bisa dilakukan dalam kondisi seperti apa saja? Silakan Ustaz Taufik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat untuk aku, kata Rasulullah, satu kali saja. Ibu dengan sadar sekarang ini mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Allah bersalawat untuk kita 10 kali. Apa maksudnya Allah bersalawat untuk kita? Kita dirahmati oleh Allah, kita dilimpahi barakat oleh Allah. Bayangkan kalau misalnya ibu pagi hari punya kebiasaan habis sholat subuh sebelum membuat kopi misalnya untuk suaminya, lalu duduk ditambah 10 kali salawat, paling 5 menit nggak sampai tapi nilainya, apalagi kalau konsisten tiap subuh saya bersalawat 10 kali, kemudian malam saya bersalawat 10 kali. Apa dasarnya? Karena perintah Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan semakin banyak semakin baik, karena Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa aktsirus salata alayya fa inna salatakum ma'rudah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan harimu yang paling afdal, yang paling mulia hari Jumat. Lalu Nabi bersabda yang banyak bersalawat. Ada kata banyak bersalawat. Artinya kalau semakin banyak, semakin baik. Semakin baik. Makanya dalam hadis tadi, semakin banyak nanti di akhirat untungnya itu kita semakin mulia di sana di akhirat. Maka tadi saya katakan kalau orang tidak bersalawat atau sedikit bersalawat, ya terlalu rugi. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika seseorang membaca salawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan roh Rasul kepada jasadnya sehingga dia menjawab salawat kita. Jadi kalau kita membaca salawat, Allah mengembalikan sehingga dia menjawab. Jadi bukan salawat kita itu hilang begitu saja. Tidak, salawat kita disampaikan kepada Rasulullah SAW dan dia menjawab salawat kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi kalau dapatnya 10. Satu saja kalau kita dapat salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu saja, sekali saja kita dapat rahmat. Hidup kita dunia sampai akhirat insya Allah. Tapi ini sekali lagi tidak bisa dirasionalkan. Ya kan? Ya berarti nanti berapa ini malaikat yang diperintahkan? Ini sudah beyond Abu
Di luar kemampuan kita untuk berpikir. Kadang-kadang begini Ustadz, seringkali banyak orang-orang tertentu, mudah-mudahan kita jangan termasuk salah satu di antaranya, banyak orang-orang tertentu itu yang menggunakan rasionalitas di tempat yang bukan domain rasionalitas. Jadi salah pakai alat. Baik. Alatnya bagus tapi salah pakai. Iya. Pertanyaannya adalah pemirsa dan bapak-bapak dan ibu sekalian adalah sudah berapa kali kita melakukan sholawat setiap hari selama ini? Baik, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tentang cinta Rasul ini selepas beberapa pariwara berikut ini.